Terlibat hutang piutang, pria di Pariaman menghabisi dan membagi tubuh korban di Sungai Batang Anai. Yuk kita bahas kronologi kasus di Padang Pariaman. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan membahas kasus yang lagi viral, yaitu kasus pembunuhan yang ada di Padang Pariaman. Nah, kasus ini udah viral selama 2 hari ini dan juga banyak disiarkan secara langsung, jadi ayo kita bahas kasusnya. Pada 17 Juni 2025, jasad korban pertama yang bernama Septia Adinda ditemukan di aliran Sungai Batang Anai. Tubuh korban terbagi menjadi beberapa bagian dan tersebar di beberapa titik di aliran Sungai Batang Anai. Setelah diselidiki, ditemukan fakta bahwa pelakunya ini merupakan seorang pria bernama Satria Juanda atau Wanda yang berusia 25 tahun. Pelaku mengaku sakit hati karena korban tidak membayar hutangnya yang berjumlah 3,5 juta. Dan pada saat penyidikan, pelaku juga mengaku telah menghabisi 2 orang lainnya di tahun 2024. Mereka adalah wanita yang berinisial SO dan juga AG yang dinyatakan menghilang semenjak Januari 2024. Keduanya juga dikenal sebagai Cika dan Ade. Wanda mengatakan bahwa kedua korban ini dia tanam di sumur di rumahnya, dan pada 19 Juni 2025 kemarin, sumur tersebut pun dibongkar oleh pihak berwajib. Nah, pada saat itu warga berdatangan melihat TKP dan melakukan siaran langsung. Begitupun ibu dari salah satu korban yang bernama Cika, dia datang ke tempat kejadian untuk melihat apa yang terjadi dengan anaknya. Dan pada saat itu ibu Cika pun pingsan karena syok, dilarikan ke puskesmas, kemudian dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Jadi pada awalnya 17 Juni 2025, seorang nelayan menemukan bagian tubuh manusia di Sungai Batang Anai, Padang Pariaman. Pada saat itu dia menemukan bagian tubuh atas dan anggota gerak, dan kondisinya ini sudah tidak utuh alias terbagi-bagi. Kemudian pada 18 Juni 2025 ditemukan lagi bagian tubuh lainnya yang berjarak 3 km dari tempat yang tadi. Jadi selama 2 hari berturut-turut warga dibuat syok dengan penemuan bagian tubuh manusia. Pada saat itu sempat diduga bahwa korbannya ini merupakan seorang laki-laki karena dilihat dari postur tubuhnya. Nah, hal ini juga dipicu karena jasad tersebut sudah lama di air dan mengembang. Kemudian pada 19 Juni 2025, seorang pencari pasir kembali menemukan bagian tubuh manusia di Korong Dukuh Nagari Pasang di aliran Sungai Batang Anai. Setelah penemuan demi penemuan, penyidikan pun dilakukan dan diketahui bahwa korban ini merupakan seorang wanita yang berusia 25 tahun bernama Septia Adinda. Penyidikan ini juga didukung oleh keterangan dari teman korban yang mengatakan bahwa kemungkinan besar itu memang temannya yang menggunakan cincin yang dipesan khusus. Jadi cincin yang digunakan oleh korban ini enggak semua orang punya karena cincinnya di custom. Nah, hal ini memperkuat penyidikan yang menyatakan bahwa korban memang merupakan Septia Adinda yang berusia 25 tahun. Jadi siapakah sosok Septia Adinda? Nah, sebenarnya tidak banyak informasi yang aku dapat tentang sosok ini. Namun dari akun sosial medianya dia sering membagikan aktivitas dia dan juga perasaannya. Nah, ada 2 postingan yang menarik dari akun Septia Adinda. Yang pertama itu dia yang diduga diancam oleh seseorang karena dia ini menyebutkan kayak penghabisan gitu. Kalian bisa cek sendiri di TikToknya. Dan postingan yang terakhir juga menarik perhatian netizen karena di sini dia seolah-olah menyaratkan kalau dia ini akan pergi selama-lamanya. Nah, kira-kira postingan dan kata-katanya itu seperti ini, bisa kalian nilai sendiri. Sedangkan Wanda sendiri atau Satria Juanda ini merupakan seorang pria yang berasal dari Karung Lakua, Kecamatan Batang Anai. Jadi mereka ini semua antara pelaku dan korban ini masih berada di satu kecamatan, begitupun dengan 2 korban lainnya. Wanda merupakan sosok yang pendiam dan dikenal tidak memiliki masalah atau sering buat masalah di masyarakat. Wanda sendiri bekerja sebagai seorang security dan hubungan antara keduanya ini cuman teman. Jadi mereka ini cuma memiliki hubungan teman biasa yang pinjam meminjam uang gitulah. Nah, sebenarnya kejadian pembunuhan Septia Adinda ini terjadi pada 15 Juni 2025 di sebuah kebun yang berada di wilayah Korong Kelapa Banda di Kecamatan Batang Anai. Dan kejadian
Pembunuhan ini terjadi sekitar pukul 15 WIB. Jadi kejadiannya itu sore hari. Dan tragisnya si Wanda juga membagi tubuh dari korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke sungai. Menurut keterangan salah satu dari teman Adinda yang menyatakan bahwa Adinda memang sudah dinyatakan menghilang sekitar 4 hari sebelum ditemukan. Nah, dari kasus inilah diungkap 2 kasus lainnya, yaitu kasus Cika dan juga Ade yang ternyata sudah dihabisi oleh Wanda tahun 2024. Jadi keduanya ini dinyatakan menghilang pada 12 Januari 2024 dan sekitar pukul 9 pagi. Pada saat itu keduanya pergi tidak membawa banyak barang dan kayak pergi harian aja. Tapi pada saat itu keluarga nggak juga curiga karena mungkin mau ngerjain skripsi di rumah temannya. Karena nggak kunjung balik, keluarga pun melaporkan kejadian ini ke polisi dan Cika dan Adik pun masuk ke dalam daftar orang hilang. Setelah 11 hari dilaporkan menghilang, motor keduanya ini ditemukan di sekitar kampus MTIT Tabing dan kejadian ini pun sempat viral dan mendapat sorotan, tapi keluarga juga mengeluhkan lambatnya penyidikan dari kasus ini. Sampailah kemarin Wanda mengaku bahwa dia telah menghabisi Cika dan Adik pada tahun 2024. Jasadnya pun dikuburkan di sumur tua di rumah si pelaku. 19 Juni kemarin barulah terjadi pembongkaran jasad tersebut yang tinggal tulang aja. Wanda mengaku menghabisi Cika dan Adik karena dilatar belakangi sakit hati diselingkuhin. Jadi menurut si Wanda, Cika ini berselingkuh dan itu diajarkan oleh Adik. Makanya keduanya dihabiskan dan ditanam di sumur di rumah Wanda. Sebenarnya sebelum kejadian ini keluarga Cika dan juga Adik sudah sempat ke rumah si Wanda, tapi mereka nggak menemukan apapun. Dan si Wanda pun ini berpura-pura mencari kedua korban. Dia juga sempat mengatakan kalau dia curiga dengan pacar Adik. Nah, kira-kira itulah kronologi kasus meninggalnya 3 wanita di Riau dan turut berduka cita untuk keluarga korban dan juga ibu dari korban yang meninggal di hari itu. Jadi di hari pembongkaran 19 Juni 2025, ibu dari Cika ini juga datang ke lokasi kejadian untuk melihat proses pembongkaran sumur tersebut. Namun 500 meter dari lokasi kejadian dia terjatuh pingsan dan dilarikan ke puskesmas dan dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Nah, kira-kira itulah kronologi kasusnya. Kita harus berjaga-jaga semuanya, harus jaga keamanan karena semakin hari dunia semakin gila. Aku harap kalian juga aman di tempat kalian. Aku juga berharap kalian terhindar dari hal-hal seperti ini. Dan sekian untuk video hari ini. Terima kasih semuanya. See you to another video.